Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Latar belakang Konferensi Meja Bundar diawali dari Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Roem-Royen pada tahun 1949. Diadakan Konferensi Meja Bundar merupakan hasil dari kesepakatan pada Perjanjian Roem-Royen yang menginginkan penyelesaian antara Republik Indonesia dan Belanda. Isi Konferensi Meja Bundar. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Apa hasil Konferensi Meja Bundar? Hasilnya, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya, tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Apa makna dari Konferensi Meja Bundar bagi bangsa Indonesia? Jadi, makna Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia adalah sebagai titik awal tercapainya kedaulatan bangsa Indonesia dan kebebasan rakyat dari penjajahan bangsa Belanda. Dampak positif Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia. 1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. 2. Belanda menarik tentara Belanda di Indonesia secara keseluruhan. 3. Berhentinya konflik militer antar Belanda Indonesia. 4. Belanda secara terbuka mengaku kemerdekaan Indonesia. 5. Indonesia melakukan pembangunan besar-besaran. 6. Kapal perang Belanda ditarik dari Indonesia namun tetap diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dampak negatif Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia. 1. Indonesia berbentuk serikat, yakni Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal ini menyebabkan cita-cita negara demokrasi tidak terlaksana. 2. Indonesia menjadi terpecah-pecah ke dalam negara bagian, yaitu negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Pasundan dan Jakarta, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan lainnya. 3. Masih berbentuk RIS, menandakan Indonesia masih sebuah negara bagian dari pemerintah Belanda. 4. Seluruh utang Belanda dari tahun 1942 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Indonesia. 5. Penyelesaian masalah Irian Barat tertunda. Tujuan dari Konferensi Meja Bundar. Tujuan dari Konferensi Meja Bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesimpulan Konferensi Meja Bundar. Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Republik Indonesia Serikat terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda.
Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan.